Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya minta supaya saudara membuka Alkitab saudara dan membaca ayat ini secara keseluruhan. Namun yang menjadi teks renungan kita pagi hari ini saya ambil dari ayat yang ke-13 saja saudara. Nanti saudara baca ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan kita pagi ini adalah kemerdekaan sejati, saudara. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum memulai renungan ini, saya ingin menyapa saudara dengan salam kebangsaan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kemerdekaan ini. Tepatnya hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan menyatakan kasih-Nya, memberikan kita kemerdekaan yang luar biasa yang kita terima saat ini. Tuhan kena tetap memelihara kita sehingga kita dapat menjaga serta mengisi kemerdekaan kita dengan baik ke depan. Sehubungan dengan itu saudara, saya ingin saudara memberikan renungan inspirasi ini sebagai sebuah renungan untuk kita bisa mengerti bagaimanakah sebenarnya kita memaknai kemerdekaan itu sebagai orang Kristen. Itu sebenarnya saudara, tidak ada seorang pun yang ingin kehidupannya terkekang. Artinya setiap orang pada hakikatnya ingin bebas, ingin merdeka dari segala bentuk belenggu penjajahan dan perhambaan apapun, saudara. Ingin bebas, itu intinya, ingin merdeka. Dan dalam kekristenan saudara, kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas sebenarnya dari penjajahan orang atau penjajahan apapun, melainkan yang terutama adalah bebas dari penjajahan perhambaan kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia yang membawa kita kepada maut dan kematian. Serta kita bebas dari sana mendapatkan kehidupan dalam terang Tuhan yang memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah kemerdekaan dalam pemaknaan Kristen sebenarnya. Dan untuk memudahkan kita mengerti renungan pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kita lihat sebagai tanda kemerdekaan sejati yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, yang harus kita miliki sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama, hidup berelasi baik dengan Allah. Kalau orang sudah merdeka, tandanya adalah bahwa orang tersebut memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita tahu siapa kita, saudara. Kita orang berdosa, kita musuh Tuhan karena dosa itu. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan oleh kemerdekaan itu, kita dibawa kembali kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Ini sebenarnya inti kemerdekaan yang paling utama dalam kekristenan kita. Yang tadinya kita seteru Tuhan, yang tadinya kita musuh Tuhan, dengan kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita kembali memiliki hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kalau saat ini saudara yang menyatakan sebagai orang Kristen, tetapi saudara merasakan bahwa saudara belum memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, saya ingin katakan sesungguhnya saudara belum menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu yang kita lihat, saudara. Relasi itu tercipta bukan karena perbuatan kita sebenarnya,
Bukan, saudara. Sebagai manusia kita tidak dapat memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, yang diberi secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus yang telah menebus kita dari belenggu-belenggu dosa itu, saudara. Kita diangkat kembali, dibawa kepada keselamatan, yang oleh keselamatan itu kita dibawa kembali kepada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang pertama di sini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini intinya kebebasan itu, saudara. Jangan mau lagi. Orang yang merdeka dalam Tuhan, dia tahu ini. Dia tidak akan mau lagi diperhamba oleh apapun. Perjuangan kemerdekaan kita bukanlah kepada merebut kemerdekaan itu sebenarnya. Karena itu bukanlah usaha kita, tetapi lebih kepada bagaimana mempertahankan dan bagaimana mengisi kemerdekaan kita itu sendiri, supaya kita dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini intinya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, kita akan kembali pada perhambaan itu, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahamilah bahwa relasi yang baik dengan Tuhan itu adalah tanda bahwa engkau sudah dimerdekakan sejati di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Ini tanda bahwa kita sudah dimerdekakan sebagai orang Kristen. Artinya, kita menjalani seluruh kehidupan kita bukan lagi berdasarkan kemauan keinginan kita semata, keinginan kedagingan kita semata, melainkan kita hidup menurut kehendak Tuhan, yaitu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi ukurannya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita baca Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tujuan Kristus menebus kita dari belenggu dosa itu supaya kita dibawa untuk mengenal kebenaran. Dan sesungguhnya oleh karena mengenal kebenaran itulah kita dimerdekakan di dalam Kristus, saudara. Itu yang kita lihat di sini. Sehingga prinsip ini mengharuskan kita memiliki sikap yang kuat untuk selalu teguh memegang kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kalau kita lihat Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ada sebuah keteguhan hati untuk berpegang kepada kebenaran firman yang menuntun kita dalam kebenaran itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tanda bahwa kita sudah dimerdekakan, hidup dalam kasih. Orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan sejati dalam Tuhan seharusnya memakai kehidupannya sebagai saluran kasih Allah bagi orang lain, saudara. Kita bisa baca dalam Galatia 5:13. Di situ kita bisa lihat itu di sana, supaya kita betul-betul menjadi saluran kasih Tuhan. Mengapa seperti itu, saudara? Karena hidup kita telah mengalami, telah menikmati dan merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Oleh pengorbanan Kristus, oleh penyelamatan Kristus, kita dapat merasakan betapa kasih Tuhan kepada kita, betapa besar cinta Tuhan bagi kita. Dan orang yang sudah mengecap cinta Tuhan tidak akan mungkin bisa berdiam diri merasakan cinta itu sendiri, dan dia akan selalu digerakkan oleh cinta itu untuk berbagi cinta kepada semua orang, sebanyak mungkin orang. Oleh sebab itu, saudara, sebagai pribadi yang dikasihi Allah, maka kita harus tergerak untuk mengasihi orang lain. Karena kasih Allah yang kita terima tidak boleh disimpan dalam diri kita sendiri, melainkan kita harus berbagi kepada orang lain. Kalau kita baca dalam buku biografi Mother Teresa, di sana dikatakan, saudara, Mother Teresa pernah mengatakan demikian, tebarkanlah kasih dimanapun Anda berada. Jangan pernah biarkan seorang pun berlalu tanpa merasakan kasih dan kebaikan Anda. Ini tanggung jawab kita sebagai orang sudah dimerdekakan. Merdekalah untuk hidup dalam kasih dan juga berbagi di dalam kasih. Jadi jelas bahwa kemerdekaan sejati akan terlihat tatkala kita mampu mempraktekkan kasih Yesus yang telah kita terima terlebih dahulu dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin katakan, coba kita renungkan ketiga poin ini, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan,
Apakah saudara sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan saat ini? Apakah saudara mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Apakah saudara juga selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran firman? Bagaimana saudara mempraktekkan kasih dalam hidup saudara? Mari saudara kita doakan supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan kebenaran ini. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Di hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kami yang kami cintai, kami diingatkan Tuhan tentang arti makna kemerdekaan sejati sebagai orang beriman. Berkatilah bangsa kami yang memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 hari ini. Berkati lindungi bangsa ini terlebih dalam pandemi COVID-19. Berkati pemerintah kami. Berkati kami masyarakat supaya kami bersama mengisi kemerdekaan ini dengan baik untuk kesejahteraan kami bersama. Sebagai orang beriman, berkati kami Tuhan supaya kami memaknai kemerdekaan ini dari kacamata iman, yaitu kami telah dipulihkan relasi kami dengan Tuhan. Itu yang kami dapatkan Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Tuhan. Berkati umat-Mu semua mendengarkan renungan ini. Mampukan mereka untuk menerima kebenaran ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan, yang berberat berikan mereka kelegaan, yang berduka hiburkan, dan masih banyak pergumulan lain Tuhan. Yang sedang bergumul dengan pendidikan, Tuhan berkati anak-anak kami sekolah di rumah. Juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mencari jodoh, Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Berdoa juga untuk umat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Biarlah mereka juga bersuka cita karena kasih Tuhan dilimpahkan atas hidup mereka. Masih banyak umat yang mengharapkan pertolongan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan saudara, bersuka cita senantiasa, karena itu dikehendaki Tuhan dari kita hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara di dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.